Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Mister terdengar jelas semuanya? Oke, bagus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika ilman ya rabbal alamin. Sorry ini masker Mister agak kendor, makanya Mister tahan kayak gini. Oke. Pada pertemuan sebelumnya, ya, last meeting kita sudah membahas macam-macam jenis kata benda atau isim, ya. Pembagian isim sudah kita bahas, ada beberapa kata benda atau isim dilihat dari jenis sudah kita bahas. Ada isim muzakkar, ada isim muannas, ya. Berbeda dari bahasa-bahasa lainnya, dalam bahasa Arab kata benda, kata kerja, kata benda dan kata kerja ternyata bisa dibedakan dari jenis kelaminnya. Jadi ada kata benda atau kata kerja yang bersifat laki-laki, maskulin, atau yang kita sebut dalam bahasa Arab muzakkar. Ada juga kata benda atau kata kerja yang bersifat feminin atau muannas dalam bahasa Arab. Nah, ini hanya bisa ditemukan dalam bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Inggris, bahasa lainnya itu hanya beberapa kata aja yang dibedakan jenis kelaminnya. Contohnya kata ganti dia dalam bahasa Inggris, ada dia laki-laki, ada dia perempuan. Udah kata itu aja. Sisanya kata-kata lainnya nggak ada perbedaan. Semuanya untuk laki-laki dan untuk perempuan. Berbeda dalam bahasa Arab. Ada muzakkar, ada muannas. Yang juga sudah kita bahas ciri umumnya, bahwasanya ciri umum yang bisa membedakan antara muzakkar dan muannas adalah adanya ta marbutah di akhir kata tersebut. Kalau ada kata benda yang berakhiran dengan ta marbutah, secara umum bisa kita sebut kata tersebut adalah muannas secara umum, ya. Karena nanti ada pengecualian. Lalu dilihat dari jumlahnya, kata benda dalam bahasa Arab terbagi lagi menjadi 3. Ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Ada mufrad yang berarti benda tersebut mempunyai arti 1. Contohnya kitabun. Mufrad. Sebuah buku, 1 buah buku. Yang kedua musanna yang mempunyai arti 2. Di dalam kata benda tersebut ada arti 2. Masih dengan kata kitabun, musannanya adalah kitabani. Tambahkan ani atau aini. Kitabani atau kitabaini. Kitabani atau kitabaini. Itu rumus musanna secara umum. Lalu jenis yang ketiga dilihat dari jumlahnya ada jamak. Yaitu kata benda yang mempunyai arti lebih dari 2. 3 sampai 10 sampai ke atasnya disebut jamak. Contohnya masih dengan kata yang sama yaitu kitabun, 1 buah buku, kitabani atau kitabaini, 2 buah buku. Maka kalau lebih dari 2 disebut dengan jamak. Bunyinya menjadi kutubun. Kutubun adalah kata benda yang berarti buku lebih dari 2. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Gunakan kata jamaknya, kutubun. Jadi nggak boleh orang Arab bilang, saya membeli 3 kitabun. Salah. Kata kitabun artinya sudah jelas 1. Kalau pengen lebih dari 2, katanya yang ini, kutubun. Ya. Begitu pula kalau pengen 2 buah buku. Saya pengen, misalkan di dalam bahasa Arab, saya punya 3 kitabani. Harus ditentukan, kitabani itu untuk 2, bukan 3. Pengennya 3 apa 2 gitu. Oh 2, berarti hilangkan kata 3. Saya punya kitabani, saya punya 2 buah buku. Saya punya kitabaini, saya punya 2 buah buku. Nah, itu dilihat dari jumlah. Lalu terakhir, kemarin pembahasan kita, kata benda
dilihat dari keumuman, sifat umum dan sifat khususnya, terbagi menjadi dua, ma'rifah dan nakirah. Nakirah artinya umum, ma'rifah artinya khusus, sudah ditentukan. Itu yang membedakan kitabun dengan al-kitabu. Kitabun artinya adalah buku. Kitabun artinya adalah sebuah buku. Secara umum, buku apa saja itu masuk ke dalam kitabun. Mau buku bahasa Arab, mau buku catatan, mau buku absen, masuk ke dalam kata kitabun. Kitabun. Ciri utamanya adalah akhir kata tersebut menerima tanwin. Akhir kata tersebut ada tanwinnya. Setiap kata benda yang akhir katanya ada tanwin secara umum berarti dia masih nakirah atau umum, sifatnya masih umum. Kolamun, madrasatun, kolamun, semua pulpen. Mau pulpen warna biru atau warna hitam, mau pulpen siapapun itu, kolamun, masih umum. Madrasatun, semua sekolah. Mau sekolah SD, SMP, SMA, madrasatun, masih umum. Baitun, rumah. Rumah siapa saja itu masih umum. Rumah terbuat dari apa? Masih umum. Nah, merubah umum menjadi khusus, rumus sederhananya adalah tambahkan alif lam. Kalau buku yang kita maksud itu sudah jelas, buku apa, buku yang mana, buku seperti apa, tambahkan alif lam pada kata kitabun. Maka kitabun berubah menjadi al-kitabu. Tambahkan alif lam di awal katanya dan hilangkan tanwinnya menjadi huruf harokat biasa, kitabun menjadi al-kitabu. Berarti kalau kolamun berubah menjadi apa? Tulis di chat atau suara boleh. Kolamun berubah menjadi apa? Oke, Mister tunggu chatnya. Iya, al-qalamu. Ya, tanwinnya hilangkan jadi harakat biasa. Al-qalamu khalifatul. Ya. Qalamun berubah menjadi al-qalamu. Oke, sekarang baitun berubah menjadi apa baitun? Betul. Al-baitu. Madrasatun? Betul. Al-madrasatu. Syukran Ferdi, Raihan Dia, Halifatu. Ya. Alif lam dan tanwin tidak bisa bersatu. Kalau sudah ada alif lam berarti tanwinnya dihilangkan. Kalau tidak ada alif lam berarti tanwin bisa masuk. Begitu seterusnya. Nah, itu kata dilihat dari umum dan khusus. Ya. Pada hari ini kita akan membahas kata benda bisa menerima tanwin, ada yang bisa menerima tanwin pada akhirnya, pada akhir katanya, ada juga kata benda yang tidak bisa sama sekali menerima tanwin. Ya. Menerima tanwin dan tidak menerima tanwin mempunyai istilah khusus dalam bahasa Arab. Ya. Oke. Pada dasarnya seluruh isim memiliki tanwin pada huruf akhirnya, pada awalnya, pada asalnya. Semua isim awalnya memiliki tanwin. Namun karena beberapa dan lain hal, tanwin tersebut ada yang bisa berubah, ada yang tetap. Ada yang berubah, ada yang tidak menerima tanwin lagi, ada yang enggak gitu. Awalnya semuanya bisa ditanwinkan. Tetapi karena sebab-sebab tertentu ternyata ada isim atau kata benda yang tidak menerima tanwin. Contoh yang sederhana adalah kata yang sudah ditambahkan alif lam. Semua kata benda yang sudah ditambahkan alif lam, otomatis tanwinnya hilang. Berubah menjadi harokat biasa. Tadi kita sudah bahas madrasatun, kalian tambahkan alif lam menjadi al-madrasatu. Ya. Yang kedua adalah dua kata yang digabung menjadi satu. Dua kata yang digabung menjadi satu. Contohnya adalah bukunya si Zaid. Bukunya kitabun. Zaid, Zaid. Oh ya, buku bahasa Arab. Buku kitabun. Bahasa Arab Arabiyah. Nah,
eh, awalnya kitabun ada tanwinnya. Namun ketika dia digabungkan dengan kata benda yang lain, tanwin tersebut hilang menjadi kitabu atau kitabu bul kalau ada alif lam sesudahnya. Kitabul Arabiyah. Kitabul Arabiyah, buku bahasa Arab. Kitabul Injiliziyah, buku bahasa Inggris. Kitabur Riyadiyah, buku matematika. Ya. Dua kata yang digabung menjadi satu, maka kata yang pertama tidak boleh ada tanwin. Kata yang pertama tidak boleh ada tanwin. Kitabun berubah menjadi kitabu. Lalu kata yang kedua wajib berharokat kasrah. Awalnya kitabun ditambah dengan al-arabiyatu. Ketika dua kata ini digabung, kata pertama hilangkan tanwin, kitabu, kata kedua berharakat kasrah, al-arabiyati, kitabul arabiyati. Nah, ini untuk idofah ya. Dua kata yang digabung menjadi satu. Kitabu Zaidin, kitabu Muhammadin, kitabu Solihin. Ya, terserah. Ismullahi, zikrullahi. Ya. Nah, ini contohnya. Alif lam hilang tanwinnya. Dua kata digabung, kata pertama tanwinnya nggak ada lagi, kata kedua wajib kasroh. Nah, kata yang bisa menerima tanwin, contoh pada kalimat tadi kitabun disebut dengan munsorif. Munsorif artinya kata tersebut bisa menerima tanwin. Adapun lawannya adalah kata yang tidak bisa menerima tanwin. Contohnya Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub. Itu contoh kata atau nama yang tidak bisa menerima tanwin. Disebut dengan ghairu munsharif. Jadi ada munsharif, bisa menerima tanwin. Ada ghairu munsharif, tidak bisa menerima tanwin. Lalu apa perbedaan yang mencolok dari dua kata ini? Perbedaan yang paling utama antara munsharif dan ghairu munsharif, ada yang menerima tanwin dan ada yang tidak bisa menerima tanwin adalah semua kata yang bisa menerima tanwin, maka dia bisa pula menerima alif lam. Maka dia bisa pula menerima alif lam. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa menerima harokat kasrah. Dia bisa menerima harokat kasrah. Nah, itu keistimewaan isim munsharif, isim yang bisa menerima tanwin. Dia bisa menerima alif lam dan dia bisa berharakat kasrah pada akhir katanya. Pada akhir katanya bisa berharakat kasrah. Adapun isim ghairu munsharif, contohnya Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub, empat kata ini, satu, tidak bisa menerima alif lam. Yang kedua, tidak bisa berakhiran harakat kasrah. Yang pertama, tidak bisa menerima alif lam. Kata Ibrahim tidak pernah kita temukan al-Ibrahim. Al-Ibrahimu, enggak ada. Al-Ismailu, enggak ada. Al-Ishaq, enggak ada. Al-Yaqub, enggak ada. Kenapa? Karena empat kata ini tidak adalah isim ghairu munsharif. Dan semua isim ghairu munsharif tidak menerima alif lam. Yang kedua, dia tidak bisa berakhiran kasrah. Empat kata ini tidak bisa berakhiran kasrah. Di dalam Al-Quran tidak pernah kalian menemukan ayat yang berbunyi Ibrahimi, Ismaili, Ishaqi, Yaqubi. Enggak ada. Coba aja kalian cek nanti di Al-Quran kalian masing-masing. Tidak pernah empat kata ini berakhiran kasrah. Ya. Nah, itu dua sifat yang membedakan sifat isim ghairu munsharif dan isim ghairu munsharif. Isim munsharif dan ghairu munsharif. Yang menerima tanwin bisa alif lam dan kasroh, yang tidak bisa menerima tanwin nggak bisa alif lam dan juga tidak berakhiran kasroh. Nah, apa-apa saja isim ghairu munsharif? Nah, ini contohnya dalam Al-Quran. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin. Nah, sesudah kata ila, seharusnya kata benda atau nama tersebut harus berharokat kasrah. Contohnya,
ila Nuhin harus berharakat kasrah. Akan tetapi untuk isim ghairu munsharif dia tidak bisa berharakat kasrah. Makanya dalam Al-Qur'an wa auhayna ila Ibrahim, bukan Ibrahimi, Ismaila, bukan Ismaili, Ishaqa, bukan Ishaqi, Yaquba, bukan Yaqubi, dan seterusnya. Isa, Ayyuba, Yunus, Haruna, Sulaimana, Daud. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengenal kata apa saja yang masuk ke dalam kategori isim ghairu munsharif. Kenapa Nuh pakai tanwin? Kenapa Ibrahim nggak pakai tanwin? Kok bisa dua? Padahal ini nama-nama nabi. Kok ada nama nabi yang pakai tanwin? Ada nabi yang nggak pakai tanwin. Nah, kok bisa? Next. Oke. Ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Nah, isim seperti apa saja yang tidak menerima tanwin atau ghairu munsharif? Ini listnya. Ya. Kita bahas satu-satu. Seluruh nama wanita dalam bahasa Arab tidak menggunakan tanwin. Seluruh nama wanita dalam bahasa Arab yang kalian ketahui, dia adalah Arab, nama tersebut adalah nama orang Arab, maka nama tersebut tidak akan menggunakan tanwin. Contohnya Khadijah, Aisyah, Fatimah, Zainab, Maryam. 5 nama perempuan ini tidak bisa menggunakan tanwin. Makanya tidak pernah kita menemukan Khadijatun, Aisyatun, Fatimatun, Zainabun, Maryamun. Nggak ada. Semuanya tidak memakai tanwin. Semua nama wanita dalam bahasa Arab tidak menggunakan tanwin. Kecuali, ada pengecualian. Kecuali nama perempuan tersebut terdiri dari 3 huruf. Kalau nama perempuan tersebut dari 3 huruf, dan huruf tengahnya berharakat sukun atau mati, maka nama perempuan tersebut bisa menerima tanwin. Contohnya Hindun. Hindun. Hindun adalah nama perempuan dalam bahasa Arab yang bisa menerima tanwin. Kenapa dia menerima tanwin? 1, dia terdiri dari 3 huruf. Yang kedua, dia huruf tengahnya berharakat sukun atau mati. Contoh selain Hindun, Ainun. Habibi Ainun. Ya. Ainun dalam bahasa Arab adalah nama yang bisa digunakan untuk perempuan. Karena nama tersebut terdiri dari 3 huruf, Ain, Ya, dan Nun, dan huruf tengahnya berharakat sukun, maka dia boleh menerima tanwin. Ya. Begitu pula nama-nama lainnya yang terdiri dari 3 huruf dan berharakat sukun di tengahnya, maka dia boleh menerima tanwin. Selain pengecualian ini, semuanya tidak bisa menerima tanwin. Nah, yang kedua, semua nama laki-laki yang berakhiran dengan ta marbutah. Semua nama laki-laki yang berakhiran dengan ta marbutah, maka tidak menggunakan tanwin. Semua nama laki-laki yang berakhiran dengan ta marbutah tidak menggunakan tanwin. Semua nama laki-laki dalam bahasa Arab yang berakhiran dengan ta marbutah maka tidak menggunakan tanwin. Contohnya Maisarah, Usama, Muawiyah, Talha, apalagi Muawiyah, Talha, Usama. Nggak hafal misalnya nama-nama laki-laki yang berakhiran dengan. Semua nama tersebut nama laki-laki dan berakhiran dengan ta marbutah, maka tidak bisa menggunakan tanwin di akhir katanya. Tidak pernah kita menemukan Maisaratun, Usamatun, Muawiyatun, tidak ada. Semuanya berharakat biasa, tidak ada tanwinnya, ya. Kenapa? Karena mereka isim ghairu munsharif. Yang ketiga, semua nama non-Arab. Semua nama non-Arab. Semua nama yang bukan berasal dari bahasa Arab tidak menggunakan tanwin. Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Yunus, Harun, Sulaiman, Daud, Zakaria, Yahya, Isa,
Semua nama-nama tersebut yang berasal dari non-Arab tidak menggunakan tanwin. Atau nama kalian, Aditya. Siapa lagi? Baltanazar. Siapa lagi? Alex. Misalkan, kalau ada. Apa lagi? Michael. Itu nggak pakai tanwin semuanya tuh. Ya. Siapa? Dimas. Bukan nama Arab. Tidak bisa menggunakan tanwin. Lalu kenapa Nabi Soleh bisa menggunakan tanwin? Berarti bisa kita simpulkan Nabi Soleh adalah Nabi yang berasal dari bangsa Arab. Nabi Soleh adalah berasal dari bangsa Arab. Kalau dilihat dari sejarahnya, memang seperti itu apa adanya. Ya. Nabi Ibrahim itu berasal dari Babilonia atau negeri Irak sekarang. Nah, salah satu murid Nabi Ibrahim adalah Nabi Soleh. Bukan Nabi Soleh, Nabi Lut ya. Nabi Soleh bukan murid Nabi Ibrahim, salah. Nabi Soleh dengan kaumnya, kaum Ad atau kaum Samud itu Mr. Rupo, itu berada di Jazirah Arab. Ya, Nabi Soleh itu diangkat menjadi nabi untuk kaumnya yang berada di Jazirah Arab. Untuk kaum yang berasal dari bangsa Arab. Karena itu berbeda nama beliau dengan nama Nabi Ibrahim. Nama beliau berasal dari bangsa Arab, sedangkan Nabi Ibrahim bukan bangsa Arab. Akan tetapi nanti ke depannya, dari Nabi Ibrahimlah lahir keturunan orang-orang Arab yang modern. Jadi bangsa Arab sendiri, dilihat dari sejarahnya terbagi menjadi 3 periode. Ada orang-orang Arab yang sudah, bangsa Arab yang sudah punah. Ya. Contohnya kaum Nabi Soleh, kaum Nabi siapa lagi itu? Kaum Ad, Samud. Itu adalah orang-orang Arab yang sudah punah. Ya. Peradaban mereka sudah punah, diganti dengan peradaban lainnya. Sisanya ya yang kita kenal dengan istilah Arab Baduy. Nah, lalu muncul dari kalangan Arab Baduy ini Arab modern yang kita kenal sekarang, orang-orang Arab modern, persilangan antara Nabi Ismail dan Arab Baduy. Jadi Nabi Ismail saat berdiam di kota Mekah, beliau menikah dengan penduduk asli Arab Baduy saat itu. Lalu dari keturunan Nabi Ismail muncullah Arab modern. Bangsa Arab modern. Nah, semua nama non-Arab tidak menggunakan tanwin. Nama kalian yang bukan nama Arab tidak menggunakan tanwin. Nuh dan Nabi Lut dan Nabi Nuh. Nah, Nabi Lut murid Nabi Ibrahim ini berasal dari bangsa Arab. Yang keempat ya. Semua nama yang berakhiran alif dan nun, Salman, Sulaiman, Farhan, Marwan, Adnan, tidak bisa menerima tanwin. Semua nama yang berakhiran dengan alif dan nun tidak bisa menerima tanwin. Sulaiman ada alif dan nun di akhirnya. Usman ada alif nun. Marwan, Adnan, siapa lagi? Farhan, Salman sudah tadi. Apa lagi? Nggak muncul kok slide ini. Oke, nah tadi ada pertanyaan, baru kebaca, Mister. Kalau Qurwasatun bedanya apa sama Kitabun, Sir? Qurwasatun itu buku untuk ditulis, Kitabun buku untuk dibaca. Oke, jelas ya? Qurwasatun buku untuk ditulis, buku yang kalian punya dan fungsinya untuk mencatat sesuatu, buat catatan, buat tulisan, maka disebut dengan Qurwasatun. Kalau buku tersebut adalah kumpulan kertas yang untuk dibaca, di apa namanya nih? Lupa misalnya namanya. Untuk dibaca, itu disebut dengan kitabun. Oke,
Oke. Ini yang keempat, semua nama yang berakhiran dengan alif dan nun tidak menggunakan tanwin. Ada nama kalian yang ada alif dan nun? Coba Mister cek. Nabil, Rafi. Nah, Raihan. Raihan. Tuh nggak bisa pakai tanwin tuh Raihan tuh. Ahmad, Raihan. Siapa nih yang Manansa? Ahmad bisa pakai tanwin. Ahmadun, Ahmada. Enggak. Ahmad nggak bisa pakai tanwin. Kenapa? Nanti ada alasannya. Ya, Ahmad nggak bisa pakai tanwin. Ferdi bukan nama Arab. Aditya. Akmal. Akmal nggak bisa pakai alif lam. Nggak bisa pakai tanwin. Mana lagi yang pakai alif nun? Nggak ada. Ya, Zakra, Novel, Durdi ada. Nah, Farhan ada kan nih, Farhan Nugraha. Nggak bisa Farhan pakai tanwin. Raihan juga nggak bisa. Oke. Nah, Dwi Setianto tidak bisa pakai tanwin karena bukan nama non Arab. Karena nama non Arab bukan nama orang Arab. Nggak apa-apa, bahasa aja. Nah, kenapa nama Ahmad nggak bisa pakai tanwin? Karena nama Ahmad itu Akmal, itu nama yang mengikuti wazan fi'il. Nama yang mempunyai pola seperti kata kerja dalam bahasa Arab. Qara'a yaqra'u. Saya membaca aqra'u. Nah, sama kan? Ahmadu aqra'u. Sama bunyinya dengan pola kata kerja dalam bahasa Arab. Semua nama yang mempunyai pola seperti kata kerja dalam bahasa Arab, maka nama tersebut tidak bisa menggunakan tanwin. Contohnya Yazid. Nama Yazid tidak bisa pakai tanwin karena itu sama seperti kata kerja dalam bahasa Arab. Zada yazidu, bertambah artinya, ya. Yazid. Apalagi selain ini ya, Ahmad, Akmal. Ada lagi ya? Akmal. Ahsan. Nah, Ahsan nggak bisa. Apalagi kita cari namanya. Ahmad. Akmal, Yazid. Yasir. Nah, Yasir nggak bisa. Yasir itu diambil dari kata kerja Sara Yasiru. Sara Yasiru. Nggak bisa pakai tanwin Yasir. Ada lagi nggak? Ada yang mau menambahkan nama orang yang ada pola kata kerjanya? Sisa berapa menit ini? Oke, 5 menit lagi. Semua nama yang mengikuti wazan u'alu. Pola kata kerja juga masih. Umar, Zuhal. Tidak bisa pakai tanwin. Umar, Zuhal. Siapa lagi? Ini nama bahasa Arab. Nah, semua nama kata sifat, semua kata sifat yang mengikuti wazan fa'lan, atsyan, ghadban, jau'an, kaslan. Atsyan itu artinya haus, ghadban itu artinya marah, jau'an itu lapar. Semua kata ini yang berakhiran dengan semua yang kata yang mempunyai ya sama seperti Salman, Farhan, Marwan tadi tidak menggunakan tanwin. Seluruh kata yang mengikuti wazan af'al tidak menggunakan tanwin. Akbar, Muhammad Akbar, Abyad, Aspar, Aswad, Abad, Arzak, Ahdar, Ahmar, Ahsan, Abdol, Muhammad Abdol, Muhammad Ahsan. Kata Ahsan dan kata Abdol tidak bisa menerima tanwin. Semua kata yang mengikuti pola apa ilu, pawa ilu, mapa ilu tidak bisa menggunakan tanwin. Semua kata yang mengikuti pola seperti ini tidak bisa menggunakan tanwin. Contohnya apa? Anasyidu, artinya lagu-lagu. Qawaidu, kaidah-kaidah. Madarisu, sekolah-sekolah. Rasailu, surat menyurat, surat-surat. Semua kata anasyid, qawaid, madaris, rasail, semua kata ini tidak menerima tanwin. Kenapa tidak menerima tanwin? Karena mereka mengikuti pola sigat muntahal jumuk.
sigat muntahal jumu. Semua kata yang mengikuti pola sigat muntahal jumu otomatis dia tidak menerima tanwin. Nasyid, kawaid, apalagi contohnya? Barohin, para pendeta, maqasid, tujuan-tujuan, apalagi ya? Kita cepat. Semua kata yang berakhiran dengan alif ta'nis maksurah dan mamdudah. Oke. Yang sebelah kanan kalian itu mamdudah. Ya, zarqa'u, hadra'u, safra'u, hamra'u, asdiqa'u, bayda'u, syu'ara'u, saula'u. Semua kata yang berakhiran alif dan hamzah di sebelah kanan kalian ini tidak menerima tanwin. Disebut dengan alif lam alif ta'nis mamdudah. Adapun alif ta'nis maksurah yang sebelah kiri kalian. Atsya, jaw'a, Salma, Zikra, Isa, siapa lagi? Yahya. Yahya itu bukan maksurah juga, tapi dia lebih kepada pola kata kerja. Semua kata ini tidak bisa menerima tanwin. Jadi tidak pernah kita menemukan zarqaun, hadraun, salah, sofraun, hamraun, salah. Kenapa salah? Karena mereka tidak menerima tanwin. Nah, itu tadi kata-kata jenis kata yang tidak bisa menerima tanwin. Selain kata-kata tersebut otomatis bisa menerima tanwin. Selain kata-kata yang tadi otomatis bisa menerima tanwin. Dan tadi sudah Mister jelaskan, isim ghairu munsharif tidak bisa menerima kasrah. Tidak bisa menerima kasrah. Jadi sebagai pengganti kasrah dia menggunakan fathah. Nah, pengecualian dalam ayat Al-Qur'an ada isim ghairu munsharif bisa menerima alif lam. Contohnya wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, kata masajid itu sebenarnya isim ghairu munsharif. Akan tetapi saat dia bisa menerima alif lam maka dia boleh menerima kasrah. Dan ini pengecualian ya. Nanti ada saat-saatnya boleh menggunakan alif lam untuk isim ghairu munsharif. Boleh pada kondisi tertentu. Kondisi yang kedua, fi ahsani takwim. Kata tersebut menjadi mudhaf atau kata ganti kata benda yang digabung menjadi dua. Dua kata benda digabung menjadi satu. Ahsan dan takwim. Saat si ahsan ini berada pada posisi pertama atau mudhaf, ia boleh berharakat kasrah. Fi ahsani takwim, surah At-Tin. Oke, demikian pemaparan Mister dari mengenai isim munsharif dan ghairu munsharif pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mana nih? Kok hilang? Oke. Apabila nanti ada pertanyaan, boleh nanti dialamatkan di Google Classroom. Insya Allah akan Mister berikan modul pembelajaran hari ini di Google Classroom kalian beserta rekaman video pembelajaran. Jadi silakan cek di sana nanti ya, dan jangan lupa untuk subscribe, share, and comment. Demikian pemaparan dari Mister. Salah hilaf mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz.